Selamat berjumpa di Omega Cerdas. Omega Cerdas channel yang membahas tentang pembelajaran IPA SMP. Kali ini Omega Cerdas akan memaparkan tentang struktur tubuh tumbuhan, baik tumbuhan monokotil maupun tumbuhan dikotil. Seperti diketahui bahwa tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berkeping dua, sedangkan tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang berkeping satu. Maksudnya, bijinya tidak bisa dibelah menjadi dua untuk monokotil. Contoh tumbuhan monokotil misalnya kelapa, padi, jagung, dan beberapa tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Sedangkan tumbuhan dikotil contohnya misalnya mangga, kalau kita perhatikan bijinya bisa dibelah menjadi dua. Kemudian rambutan, kemudian durian, dan lain sebagainya. Perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil kalau kita lihat dari biji, seperti yang telah disebutkan, perbedaan dikotil dan monokotil yang utama itu terletak pada keping bijinya. Sesuai namanya, tumbuhan monokotil berarti berkeping satu. Ini diulangi sekali lagi. Sedangkan tumbuhan dikotil berarti berkeping dua. Nah, lalu bagaimana dengan struktur akar tumbuhan dikotil dan monokotil? Perbedaan monokotil dan dikotil pada akar adalah pada monokotil akarnya serabut. Akar serabut biasanya tipis dan kecil serta umumnya memiliki tudung akar. Sedangkan pada tumbuhan dikotil akarnya adalah akar tunggang yang bercabang dan kuat serta umumnya tidak memiliki tudung akar. Sementara kalau kita lihat pada daun tumbuhan monokotil dan dikotil, perbedaannya adalah pada monokotil daunnya umumnya memanjang dengan tulang daun sejajar. Sementara pada dikotil bentuk daunnya melebar, tulang daunnya menjari atau menyirip. Kalau dilihat dari batang, pada tumbuhan dikotil adalah batangnya bercabang, sedangkan pada monokotil tidak bercabang. Misalnya kelapa tidak bercabang, berarti monokotil. Padi itu tidak bercabang, monokotil. Mangga sudah pasti tubuhnya adalah bercabang, berarti dikotil. Mari kita lihat perbedaan dikotil dan monokotil. Kalau pada bunga, pada tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dilihat pada bagian bunganya. Perbedaannya pada tumbuhan monokotil, bagian bunga umumnya memiliki kelopak 3 atau kelipatannya, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki kelopak 2, 4, 5 atau kelipatannya. Nah, ada perbedaan yang mencolok ya antara tumbuhan monokotil dan dikotil adalah pada berkas pengangkut. Nanti kalau ada pada gambar mungkin akan lebih jelas lagi. Pada berkas pengangkut terdapat perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkut umumnya tersebar di seluruh batang tanpa susunan khusus. Sementara berkas pengangkut pada dikotil umumnya teratur membentuk cincin atau melingkar, jadi teratur. Sebelum kita melihat bagaimana sebenarnya gambar daripada akar itu, mari kita lihat dulu fungsi akar. Nah, fungsi akar yang pertama adalah menyerap air dan garam-garam mineral atau unsur-unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua, fungsi akar adalah untuk menunjang dan memperkokoh berdirinya tubuh daripada tumbuhan itu sendiri. Kemudian fungsi akar yang ketiga, pada beberapa jenis tumbuhan
akar berfungsi sebagai alat bernapas seperti tumbuhan bakau. Fungsi akar yang keempat, pada beberapa jenis tumbuhan, akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sehingga menjadi umbi. Akarnya itu menjadi umbi atau umbi akar yang bisa kita makan. Karena di sana banyak kandungan-kandungan karbohidrat dan jenis-jenis zat makanan lainnya yang bisa kita makan, manusia makan, dan bermanfaat bagi tubuh manusia itu sendiri. Fungsi akar yang kelima, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, seperti misalnya pada tanaman dahlia. Ini justru akar adalah merupakan tempat penting dalam proses fotosintesis. Nah, ini adalah gambar akar. Perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil, ya, dikotil. Sementara pada akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Gambar untuk akar tunggang seperti tampak pada gambar ini, jadi bercabang dan kuat atau kokoh, menjalar kemana-mana. Sementara akar serabut kecil, kemudian seperti serabut bentuknya. Kalau kita lihat dari gambar penampang melintang akar pada tumbuhan dikotil, tampak gambarnya kelihatan sekali di bagian dalam, di mana terdapat pembuluh angkut, yaitu floem dan xilem. Floem ini adalah pembuluh angkut yang mengangkut hasil proses fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh daripada tumbuhan itu. Sementara xilem adalah pembuluh angkut yang mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Kemudian air dan garam-garam mineral tersebut dipergunakan untuk proses fotosintesis di daun. Nah, kalau kita lihat pada gambar akar dikotil dan monokotil, maka tampak kelihatan di sini antara floem dan xilemnya pada dikotil teratur letaknya. Ini adalah gambar floem, sementara gambar xilemnya ada di bagian dalamnya. Teratur dibandingkan dengan yang monokotil, floem dan xilemnya tidak teratur. Floem xilem itu tidak teratur tempatnya. Kemudian bagian luar ada bulu-bulu akar. Sama akar dikotil dan monokotil, bulu-bulu akar fungsinya adalah memperluas penyerapan sari-sari makanan dan air dari dalam tanah. Ini adalah gambar yang lebih jelas lagi bagaimana gambar penampang melintang pada batang, baik dikotil maupun monokotil. Yang ini adalah gambar untuk monokotil, penampang melintang batangnya sangat kelihatan bahwa floem dan xilemnya letaknya tidak teratur. Sementara pada dikotil, untuk pembuluh angkut floem dan xilem ini letaknya teratur dan dibatasi oleh sebuah lingkaran, ya, pada batang daripada tumbuhan tersebut yang bernama kambium. Jadi pada dikotil, tubuhnya atau batangnya memiliki kambium, sedangkan pada monokotil tidak memiliki kambium. Ini perbedaan yang nyata pada batang dikotil dan monokotil. Nah, kemudian ini adalah gambar lain yang kita dapatkan dari penampang batang dikotil dan monokotil. Tampak kalau dilihat di bawah mikroskop, floemnya, pembuluh angkut, ya, kemudian xilem juga akan terlihat. Yang ini adalah gambar untuk dikotil.
Yang ini dikotil, sementara yang ini adalah gambar penampang melintang monokotil. Jadi floem dan silemnya tidak teratur dan tidak terdapat kambium pada monokotil. Sementara pada dikotil terdapat kambium. Kambium sering juga disebut dengan lingkaran tahun. Untuk gambar floem dan silem atau berkas pembuluh angkut, sekali lagi, silem ini adalah fungsinya adalah mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Ini adalah silem. Sementara floem mengangkut hasil proses fotosintesis yang terjadi di daun menuju ke seluruh tumbuhan. Jadi silem dan floem ini adalah berkas pengangkut, pembuluh angkut pada tubuh daripada tumbuhan itu sendiri. Nah, demikianlah perbedaan akar dan batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil pada materi struktur tumbuhan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.